Halo netizen, ini adalah Daihatsu Rocky Improvement. Jadi pada tahun 2023 lalu ya kalau nggak salah, Astra Daihatsu Motor Indonesia meluncurkan Daihatsu Rocky tipe X yang versi improvement ya. Jadi ada beberapa imbuhan baru gitu ya, karena si tipe X ini merupakan varian paling larisnya si Daihatsu Rocky. Beda sama kembarannya yang paling laris itu yang paling atas gitu ya. Justru kalau di Daihatsu Rocky ini, tipe tengahnya yang non turbo ini malah yang paling laris. Begitu pula dengan versi dress up-nya ya, yang versi ADS itu juga sama, lebih banyak dibandingin varian teratasnya. Makanya Daihatsu memberikan improvement di Rocky ini mulai dari tipe tengahnya, karena ya yang paling laris gitu loh. Dan mobil ini lagi ada di Astra Daihatsu BSD Astra B Center. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Dan spesial juga untuk di BSD ini, dia lagi ada diskon sampai 17 juta rupiah. Jadi lumayan lah, bisa dapat motor satu gitu ya dengan harga OTR-nya dia. Jadi langsung aja hubungi kontak person yang ada di bagian bawah. Oke, jadi untuk tampilannya, karena ini belum facelift ya, jadi ya masih sama gitu. Untuk yang Rocky ini, grillnya tuh lebih besar di bagian atas, lebih mengotak. Dan karena ini yang non ADS, dia nggak ada framing seperti yang di tipe ADS ya. Jadi grill bawahnya tuh seperti ini. Cuma karena emang yang sering di jalan itu adalah yang versi ADS, kayaknya agak unik aja gitu lihat yang nggak ada silvernya. Atau mungkin yang semenjak improvement dia jadi hitam ya. Tapi ya seperti inilah tampilan standarnya si Rocky yang tanpa aksesoris. Untuk lampunya juga, untuk yang versi X ini adalah Rocky yang termurah dengan lampu full LED, karena di bawahnya ini yang tipe M itu kan masih bohlam ya. Dan lampu utamanya juga ini udah full LED seperti yang gue bilang tadi. Jadi udah cakep. Walaupun di bagian fog lampnya memang belum LED kayak di Jepang ya, dia masih reflektor halogen. Lanjut ke bagian samping, ini dia perubahan pertama dari si improvement yang kali ini, yaitu velgnya. Velgnya masih sama bentuknya dan ukurannya juga masih sama 16 inci, tapi sekarang jadi hitam glossy. Kalau tadinya kan silver ya, jadinya lebih beda di situ. Untuk bannya di sini ukurannya 205 55R16. Rem sudah disc brake di depan, tromol di belakang, sudah lengkap dengan ABS dan EBD. Dan kalau yang versi otomatis itu dia dapat stability control. Beda sama yang manual ya, beda sama yang turbo maksudnya. Yang tipe R itu manual matic dapat stability control. Di bagian sampingnya juga ada black cladding warna hitam Dove. Dan selain velg, si cover spionnya itu juga warna hitam gloss, warna apapun. Jadi ini kan warna silver, mau kalian beli warna merah, hitam, atau yang kuning gitu ya, banyak kan di jalan itu sekarang dapat spion warna hitam. Dan di bawahnya itu ada lampu sen LED. Nah, untuk di bagian samping, door handle-nya juga warna body. Dan ini adalah Rocky yang paling murah yang bisa kalian dapat dengan keyless entry. Jadi di sini tuh ada guratan, tinggal sentuh aja untuk ngunci. Dia juga auto folding, tinggal sentuh lagi untuk ngebuka. Seperti ini. Dan kuncinya juga sudah smart key pastinya ya. Ada tombol unlock di bagian bawah dan tombol lock di logo Daihatsu-nya. Keren ya. Di atas juga ada talang air dengan emboss logo Rocky di belakangnya. Dan lanjut ke bagian belakang, masih sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi improvement kali ini tuh lebih ke penambahan aksen hitam di velg dan spion. Dan buat kalian yang pengen two-tone, itu juga ada warna two-tone, tapi bukan di warna silver ini ya, cuma di merah atau di putih yang ada two-tone-nya. Untuk lampu belakangnya juga ini sudah ada LED barnya di bagian atas dan ada lampu rem titik di bagian bawah. Tapi untuk lampu sen sama lampu mundur dia memang masih bohlam. Emblem di sebelah kiri ada emblem X Dual VVT-i dan ada emblem Rocky. Kalau yang Matic itu ada emblem CVT di bagian bawah kiri. Dan dia juga udah lengkap ya, ada kamera mundur, sensor parkir, reflektor, kiri kanan, dan ada muffler cutter. Untuk di bagian kaca ada wiper tapi belum di fogger. Dan ada spoiler dengan high mount stop lamp serta antena shark fin. Untuk bagasinya juga dia udah pakai tombol elektrik nih. Nah, bukan pakai tuas manual lagi, walaupun ya bukanya masih diangkat manual. Dan lumayan lega, dia udah dapat cargo net juga, serta khasnya Rocky atau kembarannya ya, dia tuh bisa di
turunin seperti ini, jadi bisa dibikin lebih dalam. Dan dia juga punya ban serep itu yang full size tapi velg kaleng. Di sebelah kanan juga ada lampu bagasi, dan jok baris kedua ini itu bisa diubah. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegak, dan bisa dilipat rata lantai juga. Oke, sekarang segitu aja untuk bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu Rocky tipe X Improvement ini. Ya, mesin masih sama ya, masih menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder yang baru dengan kode WAVE. Dia kapasitasnya tadi 1200 cc 3 silinder dengan dual VVTi dengan tenaga sekitar 88 PS dan torsi sekitar 113 Nm. Jadi masih cukup oke untuk SUV sekecil ini. Dan untuk pilihan transmisinya juga ada pilihan transmisi manual 5 percepatan seperti unit ini, atau transmisi otomatis berjenis dual mode CVT, semuanya ke roda depan ya. Untuk ruang mesin juga ya masih belum bisa dibilang paling rapi di kelasnya, tapi oke lah, masih cukup standar. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Kali aja ada yang berubah di improvement kali ini. Kelihatannya masih sama ya. Jadi untuk Rocky dia memiliki pattern jok yang lebih sporty gitu ya, dengan aksen huruf Y di bagian tengah, dan ada piping warna merah di bagian pinggirnya. Dan ini ada di kedua jok depan dengan beberapa aksen merah di bagian dashboard, dan di bagian samping air vent, dan di bagian dalam trap handle di bagian sini. Nah, untuk yang versi 1200 cc ini dia memang belum dapat height adjuster seperti yang tipe R ya. Jadi untuk yang tipe M atau tipe X dia cuma recline dan sliding aja, belum bisa naik turun. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Oke, karena kita lagi di dalam ruangan, kita cukup kontak-kon aja ya. Jadi kalau mau starter untuk yang versi manual ini, kita harus injek kopling sampai ada lampu hijau ini. Tapi karena lagi di dalam ruangan, kita klik 2 kali aja untuk nyalain ignitionnya. Oke, sama seperti Rocky yang dulu-dulu ya. Jadi seperti ini dalamannya. Setir untuk yang versi X ini dia belum dapat setir kulit, tapi udah sama kayak di tipe R untuk fitur-fiturnya. Jadi kayak buat audio steering switch ini udah ada, untuk pengaturan MID juga udah lengkap, dan pengaturannya ini sama, ada tilt steeringnya. Belum teleskopik, tapi di kelas ini juga emang nggak ada sih ya. Dan di sebelah kanan ada buat pengaturan audio kayak track gitu ya, sama buat angkat tutup telepon dan ganti mode. Sisanya sama seperti yang tipe R, dan ada combination switch juga buat lampu sen, lampu utama, fog lamp depan, tapi dia belum auto. Dan di sebelah kiri juga ada buat wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga sama seperti yang tipe R, jadi udah lengkap sekali. Dia udah semi digital gitu ya, dan di 2/3-nya itu diisi sama layar LCD TFT yang berwarna dan cakep banget ya. Jadi tachometer itu bisa diganti-ganti. Ada desainnya seperti ini, desainnya seperti ini, atau yang seperti ini. Jadi lengkap sekali, dan masing-masing itu punya animasi startup yang berbeda gitu ya. Dia juga ada MID kayak current fuel consumption, terus average fuel consumption, sisa jarak tempuh, jam digital, layar peringatan, terus brightness dari display ini bisa diatur mau berapa terang, setting jam dan tanggal. Tadi desain, ada eco indikator, konsumsi BBM resetnya juga bisa diatur kapan, opening display, ending display, buzzer ini buat bunyi-bunyian ya. Jadi kayak lampu sen ini bisa diganti bunyinya dari bunyi seperti ini, bunyi seperti ini, atau yang seperti ini. Terus di bagian yang lainnya kayak notification day, jadi dia punya 10 animasi spesial untuk di tanggal-tanggal tertentu, kayak misalnya ulang tahun, atau anniversary pernikahan, atau hari inspeksi misalnya kita mau ke bengkel, dia bisa di set gitu ya. Terus di bagian setting untuk door locknya juga bisa diatur nih, kayak auto door lock yang ngikut speed itu bisa diatur nyala atau enggak. Terus auto unlock ketika kita matiin mesin itu juga bisa diaktifin, dan bunyi answer back buzzer yang seperti itu juga bisa diatur
volumenya mau 0 atau mau paling kencang itu di 7 ya, seperti ini. Wiper ini untuk auto rear wiper, jadi kalau kita nyalain wiper depan terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya itu akan otomatis nyala. Dan ada speed link intermittent wiper, jadi walaupun dia nggak ada intermittent timer, tapi dia bisa ngebaca sesuai kecepatan kita. Jadi makin cepat kita berkendara, sapuan intermittennya akan semakin sering. Di bagian turn signal juga ada triple turn signal, bisa dinyalain. Maintenance setting ini untuk mengingat ganti oli dan rotasi ban gitu-gitu ya. Sama ada bahasa yang bisa kita atur. Jadi sangat lengkap sekali dan pastinya juga enak dilihatnya. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup seperti ini. Di bawahnya ada cup holder. Dan untuk yang versi manual ini belum ada stability control ya, baru ada di transmisi otomatis. Atau kalau mau manual tapi dengan safety yang lebih lengkap, bisa ambil yang tipe R. Nah, di sebelah kanan sini juga ada switch for window. Dia auto up down di sisi pengemudi, dan dia juga ada anti pinch. Di sini juga ada pengaturan auto foldingnya, jadi bisa dilipat secara langsung di sini, atau kalau di auto nanti kita lock dia akan ngelipat secara otomatis. Dan pengaturan kaca juga di sini, handle-nya juga chrome, dan untuk central lock-nya ada di sini. Ada window lock, tadi grab handle dia aksen silver dengan merah di dalam. Ada door pocket dengan cup holder, ada speaker, dan kalau yang di tipe X ini dia belum ada tweeter ya, jadi ini cuma grillnya aja. Sun visor pengemudi juga ada, tapi belum ada lampunya. Ada card holder, spion tengah, dia manual dimming, dan ada indikator seatbelt untuk penumpang belakang ya, ada 3. Ada lampu baca, bisa ngikut pintu juga, dan sun visor sebelah kiri juga sama, ada cerminnya. Ada grab handle, seatbelt belum naik turun, dan untuk headrest dia bisa naik turun. Dan untuk head unitnya, untuk yang versi untuk yang versi X dan M ini head unitnya memang belum yang floating ya, jadi dia masih kayak head unit double din white biasa gitu ya, khasnya Daihatsu. Sedangkan kalau yang versi R itu dia agak floating, tapi interface-nya sama, jadi cuma layarnya doang yang lebih kecil. Di sini dia juga udah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan kalau yang di tipe R itu USB-nya dari samping. Kalau yang di tipe X ini dia dari sini, jadi di dalam glove box. Dan dia juga udah ada kamera mundur untuk yang tipe X ini. Tadi ada dengan sensor parkir juga. Jadi sebetulnya ini udah sama, cuman belum floating aja desainnya. Ya tergantung kalian gitu ya. Kalau gue sih lebih prefer yang begini aja udah cukup. Dan di bawahnya ada ventilasi AC dengan tombol lampu hazard di tengahnya. Dan untuk controller AC-nya itu udah digital, tapi belum climate control ya. Jadi ini untuk fan speed. Terus ada buat max cool juga, jadi satu tombol itu langsung ke posisi yang paling dingin. Dan untuk ngatur suhunya itu bisa diatur dari sebelah kiri. Sama ada sirkulasi udara juga di sini, mode AC dan off. Terus di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang kalau kita nyalain lampu senja, dia tuh ada paddle lampnya, jadi lebih cakep. Dan ada power outlet 12 volt, sama ada power outlet USB. Power outlet ya, karena dia nggak nyambung ke head unit. Dan ini dia transmisinya, dia manual 5 percepatan yang enak banget semenjak Daihatsu yang versi DNG ini. Kesannya tuh short shift gitu, mau mindahin langsung prak masuk. Sama kayak di sini ya, sama di Ayla baru, manualnya enak sekali. Pol sih ini. Di belakangnya ada parking brake dengan konsol box yang cukup oke. Dan di bagian bawah juga ada alt mode sama piringan, serta tadi ada airbag untuk penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Daihatsu Rocky Improvement 2024 ini ya. Yuk sekarang kita matiin dan kita lihat ke kabin belakangnya. Ini kebetulan ada posisi berkendara gue, cuma lebih mundur sedikit karena untuk review ya. Jadi kalau kita masuk ke belakang sini sedikit lebih sempit, tapi standarnya gue itu bisa 2 jarian, jadi masih cukup oke sebetulnya. Cuma karena tadi untuk review gue mundurin dikit biar lebih lega. Dan untuk yang versi X ini dia nggak dapat seat back pocket sebelah kanan, cuma ada di sebelah kiri doang. Dan dia juga nggak dapat USB port di bagian sini ya. Sedangkan untuk di bagian atas ada 1 buah lampu kabin. Untuk headroom ini gue naikin headrestnya dulu. Tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada
4 jarian setengah, jadi masih aman banget ya. Lanjut lagi untuk jok belakang, ini juga sama seperti di depan. Dia modelnya tuh kayak iye gini motifnya, tapi nggak ada aksen merah kayak di jok depan. Dan keren ya, seatbelt 3 titik untuk semua penumpang udah ada, berikut dengan headrest adjustable. Jadi udah aman banget lah untuk berkendara dengan mobil ini. Oke, kita lihat door trimnya. Sama seperti di depan, dia full plastik, tapi cukup lah untuk nyandarin tangan. Handle-nya juga chrome, dan ada switch power window, cup holder dengan speaker di bawah. Oke, kita tutup dulu. Yes, jadi cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Rocky Improvement varian X tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra Daihatsu BSD ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.